Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang tidak tahu cara menghargaimu. Kamu bisa memberi segalanya, waktu, perhatian, tenaga, bahkan hatimu. Namun jika yang kamu terima hanya pengabaian, maka sesungguhnya kamu sedang menjatuhkan harga dirimu sendiri. Menghormati nilai diri bukan soal ego, tapi soal batas. Batas yang harus dijaga agar kamu tidak diperlakukan seenaknya oleh orang lain. Ingat ini baik-baik, tidak semua orang layak masuk dalam hidupmu, tidak semua undangan pantas kamu sambut, dan tidak semua luka perlu kamu simpan. Ada saatnya kamu harus tegas, ada saatnya kamu harus diam, dan ada saatnya kamu harus pergi dengan kepala tegak. 10 sikap berikut bukan sekadar aturan, tapi pagar hidup yang akan membuatmu tetap bernilai dan bermartabat, meski dunia mencoba menginjakmu. Pertama, ketika tidak dihargai, jaga jarakmu. Tidak ada yang lebih menyedihkan daripada bertahan di tengah orang yang tidak tahu nilai dirimu. Kamu memberi segalanya, tapi mereka hanya menertawakan, meremehkan, atau menganggapmu tidak penting. Disinilah waktunya kamu pasang garis batas. Kalau mereka tak bisa menghargai keberadaanmu, jangan biarkan dirimu jadi badut di panggung mereka. Jaga jarakmu. Jarak bukan hanya tentang fisik, tapi juga batin. Kamu tidak wajib menjelaskan apapun pada orang yang buta hati. Jika mereka tidak bisa melihat nilaimu, itu bukan salahmu. Itu kebutaan mereka sendiri. Dengan menjaga jarak, kamu sedang memberi pelajaran bahwa dirimu bukan barang murah yang bisa diperlakukan seenaknya. Mungkin akan terasa sepi, mungkin akan terasa asing, tapi itu lebih baik daripada bertahan di lingkungan yang meracuni harga dirimu. Orang yang benar-benar menghargaimu akan mendekat, bukan menjauh. Jadi, jangan takut kehilangan mereka yang tak bisa melihat emas di dalam dirimu. Kamu bukan pengemis perhatian. Kamu berhak hidup dengan penuh respek, meski itu berarti harus berjalan sendirian untuk sementara waktu. Kedua, ketika tidak diundang, jangan datang. Ada momen-momen di mana kamu tahu jelas bahwa kehadiranmu tidak diinginkan. Mereka tidak mengundangmu, tidak menyebut namamu, bahkan sengaja membuatmu tersisih. Jangan pernah memaksa masuk ke tempat yang tidak membuka pintu untukmu. Itu bukan tanda rendah hati. Itu tanda kamu tidak menghormati nilai dirimu sendiri. Datang tanpa diundang sama saja dengan menyerahkan martabatmu untuk diinjak. Kamu akan terlihat seperti orang yang haus validasi, padahal sebenarnya kamu hanya ingin dianggap. Jangan lakukan itu. Jika mereka tak cukup berani untuk menyertakanmu, maka jangan buang waktumu di sana. Hidup ini terlalu luas untuk memaksa duduk di meja yang kursinya tidak disiapkan untukmu. Bikin mejamu sendiri. Undang orang-orang yang benar-benar ingin ada bersamamu. Dengan begitu, kamu tidak akan lagi merasa kecil di tengah keramaian yang sebenarnya tidak pernah menginginkanmu. Hormati dirimu dengan tahu kapan harus mundur. Kehadiranmu terlalu berharga untuk diperlakukan seperti bayangan yang datang tanpa arti. Ketiga, ketika kamu diundang hanya karena tak ada pilihan lain, tolak. Ada jenis undangan yang menyakitkan, undangan yang terlambat. Kamu dipanggil bukan karena mereka benar-benar ingin kamu hadir, tapi karena mereka kehabisan pilihan, atau merasa bersalah, atau sekadar basa-basi. Jangan jatuhkan dirimu dengan menerima undangan semacam itu. Tolak. Terlambat diundang artinya kamu bukan pilihan utama. Kamu hanya cadangan, sekadar tempelan. Kalau kamu datang, kamu sedang mengonfirmasi bahwa tidak apa-apa bagimu cuma jadi pilihan terakhir. Padahal nilai dirimu jauh lebih tinggi dari itu. Menolak bukan berarti kamu sombong. Menolak berarti kamu tahu tempatmu. Kalau mereka tidak bisa mengingatmu di awal, jangan beri kesempatan untuk mempermainkanmu di akhir. Hidup ini bukan teater murahan di mana kamu rela jadi cameo. Biar mereka merasakan kosongnya kursi yang seharusnya ditempati olehmu. Dari situ mereka akan belajar. Kamu tidak bisa dipanggil hanya ketika mereka butuh, lalu dibuang lagi setelah selesai. Keempat, ketika diabaikan, jangan mendekat. Rasanya pahit ketika kamu berbicara, tapi suaramu hanya dibiarkan,
lewat seperti udara. Kamu hadir, tapi dianggap tidak ada. Mereka mengabaikanmu dengan dingin, seolah keberadaanmu tidak penting. Jangan berusaha memaksa. Jangan merendahkan dirimu dengan terus mengejar perhatian dari orang yang jelas-jelas tidak peduli. Jika kamu terus mendekat, kamu hanya akan semakin hancur. Mereka tidak akan tiba-tiba sadar betapa berharganya kamu. Justru semakin kamu berusaha, semakin rendah nilai dirimu di mata mereka. Maka tarik langkahmu. Biarkan jarak menjadi pengingat bahwa kamu tidak bisa diperlakukan seenaknya. Menghormati dirimu sendiri berarti tidak memberi ruang bagi orang yang mengabaikanmu. Kamu tidak harus membuktikan apapun kepada mereka. Yang harus kamu buktikan adalah bahwa kamu bisa baik-baik saja tanpa mereka. Ketika kamu berhenti mendekat, ada dua kemungkinan yang akan mereka lakukan. Mereka akan sadar dan mulai menghargaimu, atau mereka tetap acuh dan tetap mengabaikanmu. Jika yang kedua, bersyukurlah. Itu tanda bahwa semesta sedang membersihkan orang-orang yang memang tidak pantas mendapat bagian dalam hidupmu. 6. Ketika dikhianati, maafkan, lalu lanjutkan hidup tanpanya. Pengkhianatan adalah pelajaran paling brutal. Orang yang kamu percaya menusukmu dari belakang, orang yang kamu lindungi, justru menjatuhkanmu. Kamu bisa menangis, kamu bisa marah, tapi jangan berlama-lama terjebak di dalamnya. Jangan balas dendam dengan cara yang murahan. Maafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Maaf bukan berarti melupakan. Maaf berarti kamu tidak mau terus membawa beban mereka di pundakmu. Kamu sedang berkata, "Aku tidak akan membiarkan racunmu merusak masa depanku." Setelah itu, lanjutkan hidupmu tanpa mereka. Jangan beri mereka ruang untuk kembali menyakitimu lagi. Orang yang berani mengkhianatimu sekali akan lebih mudah melakukannya lagi, karena mereka berpikir kamu pasti akan memaafkannya lagi. Jangan jatuh dua kali di lubang yang sama. Hormati dirimu dengan menutup pintu untuk mereka yang sudah membuktikan bahwa kepercayaannya tidak layak. Kehidupanmu terlalu berharga untuk dihabiskan bersama pengkhianat. Biarkan mereka tenggelam dalam kesalahan mereka sendiri, sementara kamu melangkah lebih jauh dengan kepala tegak. 6. Ketika kamu dilupakan, lupakan mereka. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada sadar bahwa kamu pernah memberi segalanya, tapi namamu tidak lagi diingat. Kamu pernah ada untuk mereka, tapi ketika kamu sudah habis, mereka bahkan tidak menoleh. Saat itu, jangan buang energimu untuk merajuk atau menagih ingatan. Jika mereka bisa melupakanmu, maka kamu juga harus melupakan mereka. Menghormati dirimu berarti tidak menempel pada orang yang sudah menyingkirkanmu dari pikirannya. Kamu bukan bayangan yang selalu harus mengikuti. Kamu adalah manusia dengan nilai. Jika mereka tidak bisa mengingatmu di saat mereka bahagia, maka tidak ada gunanya kamu mengingat mereka di saat kamu butuh. Melupakan bukan berarti kamu tidak pernah peduli. Melupakan berarti kamu tidak lagi membiarkan rasa sakit itu merantai dirimu. Kamu memilih untuk membebaskan hati dari orang yang tidak lagi melihatmu sebagai bagian penting dalam hidupnya. Biarkan mereka berjalan di jalannya sendiri dan kamu berjalan di jalurmu. Ingatan yang benar-benar berarti tidak akan pernah hilang. Jika kamu bisa dilupakan, itu tanda kamu tidak seharusnya ada di dalam cerita mereka sejak awal. 7. Ketika dimanfaatkan, tetapkan batasan yang tegas. Ada orang yang hanya mendekat ketika mereka butuh. Mereka menghisap energimu seperti lintah, menyedot waktumu, dan meninggalkanmu begitu kebutuhan mereka selesai. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan jadi boneka yang terus dimainkan. Disinilah pentingnya batasan. Batasan bukan tanda kamu egois. Batasan adalah tanda kamu tahu menghormati dirimu sendiri. Kamu harus berani berkata, "Cukup," ketika merasa dimanfaatkan. Jangan biarkan rasa tidak enak hati membuatmu terus-menerus jadi korban manipulasi. Orang yang benar-benar tulus akan tetap menghormatimu meski kamu menolak.
Tapi orang yang hanya ingin memanfaatkanmu akan marah ketika kamu berhenti memberi. Itulah cara paling mudah membedakan siapa yang layak tetap ada dalam hidupmu. Jangan takut kehilangan orang yang hanya datang untuk menguras tenagamu. Kehilangan mereka bukanlah kehilangan, itu pembebasan. Kedelapan, ketika tidak dihormati, pergi dengan bermartabat. Jika seseorang sudah berani memperlakukanmu tanpa respek sama sekali, jangan biarkan dirimu tinggal lebih lama. Tidak ada hubungan, pertemanan, atau ikatan yang sepadan dengan harga dirimu. Kalau kamu bertahan, kamu sedang mengajarkan mereka bahwa sikap mereka bisa diterima. Itu seperti kamu mengizinkan mereka menginjak-injak harga dirimu semaunya. Pergi bukan berarti kalah. Pergi berarti kamu memilih untuk tidak menurunkan standarmu. Kamu menunjukkan bahwa martabatmu lebih penting daripada bertahan di tempat yang tidak tahu caranya menghormatimu. Bermartabat artinya kamu tidak perlu teriak-teriak atau membuat drama. Kamu cukup mengangkat kepalamu dan meninggalkan mereka tanpa menoleh ke belakang. Diamnya kepergianmu akan lebih keras daripada 1000 kata. Kamu terlalu berharga untuk tinggal di tempat yang tidak tahu nilaimu. Biarkan keheningan langkahmu jadi pengingat bahwa mereka baru saja kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Kesembilan, ketika diremehkan, biarkan hasilmu berbicara. Tidak ada yang lebih memuakkan daripada diremehkan. Orang menatapmu dengan mata merendahkan, seolah kamu tidak akan pernah bisa melampaui apapun. Tapi di sini, jangan buang waktu dengan membuktikan dirimu lewat mulut. Biarkan hasilmu yang berbicara. Hasil tidak bisa dibantah, prestasi tidak bisa diremehkan. Ketika kamu bekerja keras, konsisten, dan akhirnya mencapai sesuatu yang konkret, semua keraguan akan runtuh dengan sendirinya. Orang yang dulu meremehkanmu akan dipaksa menelan kata-katanya. Kamu tidak perlu marah, tidak perlu debat, tidak perlu teriak. Cukup fokus pada jalanmu. Biarkan dunia melihat kenyataan yang kamu bangun sendiri. Pada akhirnya, hasilmu adalah suara paling keras yang tidak bisa dibungkam. Dan ketika itu terjadi, kamu akan sadar, semua ejekan, semua tatapan meremehkan, hanyalah bahan bakar untuk membuatmu semakin berapi-api. Kamu bukan sekadar membuktikan dirimu kepada mereka, kamu sedang membuktikan bahwa kamu selalu lebih besar dari kata-kata orang lain. Yang ke-10, ketika dihina dan direndahkan, bungkam mereka dengan kesuksesan. Orang bisa menghina sesuka hati. Mereka bisa merendahkanmu, menertawakanmu, mengejekmu, bahkan memperlakukanmu, seolah kamu tidak akan pernah jadi apa-apa. Jangan membuang energimu untuk membalas kata-kata kotor mereka. Ada cara yang lebih elegan, lebih brutal, dan lebih menghancurkan. Kalahkan mereka dengan kesuksesan. Kesuksesan adalah tamparan paling keras yang tidak bisa dibantah. Mereka bisa bilang kamu bodoh, tapi ketika kamu berdiri di atas pencapaianmu, mulut mereka otomatis bungkam. Mereka bisa menertawakan keadaanmu, tapi ketika kenyataan membuktikan kamu lebih tinggi dari yang mereka kira, rasa malu akan menelan mereka sendiri. Maka jangan habiskan waktumu untuk melawan dengan kata-kata. Gunakan energimu untuk membangun, untuk naik, untuk membuktikan bahwa hinaan mereka hanya sampah yang terbakar habis oleh prestasimu. Itulah cara paling bermartabat untuk membungkam siapapun yang meremehkan nilai dirimu. Hidup ini bukan tentang berdebat dengan orang bodoh, tapi tentang menunjukkan hasil yang tidak bisa dipungkiri. Satu kesuksesanmu bisa menghancurkan 1000 hinaan mereka. Menghormati nilai dirimu berarti tahu kapan harus bertahan, kapan harus menjauh, dan kapan harus pergi. Jangan pernah biarkan orang lain menentukan seberapa layak kamu dihargai. Kamu adalah rumah bagi jiwamu, dan rumah itu harus dijaga, dihormati, serta dirawat agar tidak runtuh oleh tangan yang salah. Ingatlah, semakin kamu menghormati dirimu, semakin dunia dipaksa untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih telah meluangkan waktu menonton video dari channel Spiritual Jiwa.
Dukunganmu adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menghadirkan pesan-pesan yang menguatkan hati dan menyadarkan jiwa. Semoga setiap kata yang terucap bisa menjadi cahaya kecil dalam perjalananmu, dan semoga kamu terus kuat, tegak, serta bermartabat dalam setiap langkah hidupmu.